Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai bacaan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembacaan kita berjalan dengan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masih belajar tentang tema 1, tetapi kita sudah berpindah ke subtema ketiga, yaitu hidup rukun di sekolah. Ya, kemarin kita sudah belajar hidup rukun di rumah, kemudian hidup rukun saat dengan teman bermain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Penny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu merupakan percakapan yang berisi kalimat perintah. Nah, menurut kalian apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah sendiri merupakan kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau kemarin, kalimat ajakan itu adalah kalimat untuk mengajak, tapi kalau kalimat perintah itu kalimat untuk menyuruh atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat perintah. Terdapat kata lah atau kan. Misalnya seperti ini. Bagilah. Nah, bawalah. Nah, itu pasti ada lahnya kan. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Nah, sama dengan kalimat perintah. Sama dengan kalimat ajakan, kalimat perintah itu juga diakhiri oleh tanda seru. Nah, tanda seru bentuknya seperti ini ya, anak-anak. Nah, kemudian harus diucapkan dengan sopan. Jadi kalau kalian meminta seseorang atau menyuruh seseorang, kalian harus dengan nada atau diucapkan dengan sopan. Tidak boleh dengan kata-kata yang membentak. Seperti itu ya. Nah, di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin itu memakai alatnya itu ada kertas, pensil, penghapus, dan ini ada pensil warna. Kemudian Edo itu menggunakan alat ada kertas dan juga ada spidol. Sedangkan Siti itu menggunakan kertas dan krayon. Nah, dengan menggunakan pensil, warna, menggunakan spidol dan juga krayon, itu dapat membuat gambar menjadi lebih menarik karena gambar tersebut memiliki warna. Jadi kalau kalian menggambar, kalian harus memberikan warna agar gambar yang kalian buat itu terlihat menarik. Nah, siswa di sekolah Udin itu cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Menurut kalian, berapa jumlah siswa di sekolah Udin? Nah, jika di dalam bentuk kotak seperti ini. Nah, yang laki-laki ini, yang perempuan ini 125, kemudian yang perempuan ini 117. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, kita bisa menggunakan penjumlahan dengan cara panjang atau cara yang pendek. Nah, cara seperti ini. Langkah yang pertama, kita tulis jumlah yang laki-laki tadi berapa? 125. 125 itu terdiri dari angka berapa? Ya, 100, kemudian 20, dan yang satuannya itu adalah angka 5. Sedangkan yang perempuan
Itu tadi kan 117. Nah, 117 itu terdiri dari angka 100 untuk ratusannya, angka 10 untuk puluhannya, dan satuannya itu adalah angka 7. Nah, karena ini dijumlah, berarti di sini ada tanda tambah ya anak-anak. Nah, kita tambahkan 100 ditambah 100 itu hasilnya adalah 200. Kemudian kita ke puluhannya anak-anak ya. Kita lihat puluhannya di sini ada 20 dan ada 10. Kita tambahkan 20 ditambah 10 hasilnya adalah 30. Nah, kita ke satuannya. Kita lihat satuannya ada angka 5 dan ada angka 7. Kemudian di sini kita sudah menemukan hasilnya yaitu 12. Nah, di sini langsung kita tulis. Di sini ada 200 masih tetap. Ada 30. Nah, sekarang kita perhatikan untuk satuannya. Di sini satuannya ada 12. Ingat, 12 itu terdiri dari dua angka. Berarti yang depan itu pasti nilainya puluhan dan yang belakang pasti satuan. Nah, kita pecah. Kita bagi 10-nya jadi puluhan, kita tulis di sini. Kemudian 2-nya kita tetapkan jadi satuan. Nah, kemudian kita jumlahkan. Sini tetap 200. Nah, kita langsung menjumlahkan puluhannya. Nah, kita jumlahkan dulu. 30 ditambah 10 hasilnya adalah 40. Nah, 2-nya tetap seperti ini. Langsung tulis 2 ya. Kemudian kita jumlahkan 200 ditambah 40 ditambah 2. Hasilnya adalah 242. Jadi diingat, kalau misalnya seperti ini, kalian pasti bingung. Gimana caranya? Nah, agar mempermudahnya kita pecah dulu. Kita bedakan dulu antara satuannya, kemudian juga tentang puluhannya. Jadi, kalau dibahas seperti ini kalian akan mudah menghitungnya. Jadi, kalian pecah dulu. Ini satuannya kita tulis sendiri, kemudian yang puluhannya kita tulis sendiri. Jadi, kalian bisa mudah untuk menghitungnya. Jadi, dibagi ratusan sendiri, puluhan sendiri, satuannya sendiri. Nah, ini ada cara yang kedua, yaitu cara pendek. Nah, ini tadi ada yang laki-laki 125 dan yang perempuan ada 117. Langkah yang pertama, kalian jumlahkan satuannya. Satuannya ini kalian jumlahkan 5 dan 7. Nah, jika sudah dijumlahkan, 5 dan 7 sama dengan 12. Nah, tulis 2-nya. Nah, angka 2-nya ditulis dulu. Nah, 2 dulu. Satuannya disimpan sebagai puluhan. Bentar ya. Nih. Nah, di sini lah. Satuannya kita tulis di atasnya ini. Ya, satuan puluhannya yang tadi kan 12 toh. Lah, yang ini yang 2 kita tulis dulu. Di satuannya kita simpan di sini. Tidak harus di depannya sini loh ya, tapi ditulis di atasnya sini. Kemudian jumlahkan puluhannya. Kalau sudah dijumlahkan, nah, di sini 1 ditambah 2 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 4. Jadi langsung kita tulis saja di sini angka 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah jumlahkan ratusannya. Nah, ratusannya dijumlah 1 ditambah 1 sama 2. Nah, langsung saja kita tulis di sini 2. Jadi langkah seperti itu ya anak-anak. Kalau di langkah panjang tadi kalian bagikan dulu, kalian bisa-bisa dulu antara satuan, ratusan dan puluhannya. Sekarang kalau di cara yang pendek, kalian jumlahkan dulu. Kalian simpannya di atas sini ya. Bukan di bawah langsung sini, tidak. Tetapi untuk puluhannya tetap diletakkan di atas sini. Nah, nanti kita langsung hitung saja. Nah, sekarang Udin dan teman-teman belajar di sekolah dengan senang. Seperti saat berolahraga, Udin dan teman bermain permainan yang namanya lari berpasangan. Lari merupakan gerakan melangkahkan kaki dengan cepat, yang pada saat setiap langkahnya kedua kaki tidak menjejak tanah atau tidak menginjak tanah ya. Nah, contoh lari berpasangan seperti ini. Jadi kan larinya itu ini berpegangan tangan ya. Ini berpegangan tangan, kemudian lari bersama. Nah, aturan permainan lari berpasangan itu adalah yang pertama, sebelum lari, lakukan pemanasan lari pendek dan lari panjang. Tujuannya untuk apa? Ya agar kita tidak cedera.
Nah, kemudian langkah yang kedua, lakukan dengan berlari secara berpasangan dan bergandengan tangan. Kemudian harus dilakukan di halaman atau di lapangan. Kemudian dapat bermanfaat untuk melatih otot kaki dan melatih kekompakan. Jadi, aturan bermainnya itu yang pertama harus diingat, kalian harus pemanasan terlebih dahulu. Kemudian lakukan dengan berlari itu bergandengan tangan. Ya, harus secara berpasangan dan harus dilakukan di lapangan atau di halaman. Karena apa? Kalau kalian melakukan di jalan raya itu sangat berbahaya. Kemudian dapat bermanfaat untuk melatih otot kaki dan juga melatih kekompakan. Jadi kalau kalian itu berlari itu bisa melatih otot kalian, otot kaki ya. Kemudian juga melatih kalian agar bisa kompak dengan teman-teman. Nah, pembelajaran di sekolah Udin hari ini sudah selesai. Udin dan teman-teman berdoa sebelum pulang. Berdoa merupakan salah satu contoh pengamalan dari Pancasila. Masih ingat pengamalan Pancasila yang keberapa? Ya, berdoa merupakan salah satu contoh pengamalan dari Pancasila, sila yang pertama. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Ya, diingat ya, Pancasila itu dasar negara kita, itu Indonesia. Sedangkan burung Garuda itu adalah lambang dari negara Indonesia. Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila ada 5 sila. Masih ingat kan Pancasilanya seperti apa? Ya. Kemudian masing-masing sila itu memiliki makna atau arti. Nah, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Nah, ini ada contohnya, ada sila yang pertama, yaitu menghormati keyakinan atau agama yang dianut, merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang lambang atau simbolnya itu adalah bintang. Nah, yang gambar kedua, mohon maaf ini tertutup, jadi ini gambarnya ada anak yang menolong temannya yang jatuh. Ini menolong temannya yang jatuh merupakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu simbolnya adalah rantai. Nah, sekian itu tadi pembelajaran kita tentang subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama dan kedua. Yang pertama tadi kita ada kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisikan permintaan atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari kalimat perintah sendiri itu adalah ada kata lah dan kannya. Jadi setelah kalimat pertama itu adalah atau kan. Kemudian pasti diakhiri oleh tanda seru. Kemudian harus digunakan atau diucapkan dengan kata yang sopan. Nah, kemudian tadi ada lagi cara menghitung jumlah. Kita bisa menggunakan cara panjang dan cara pendek yang sudah Bu Kiki jelaskan tadi. Kemudian tadi ada lari, yaitu lari berpasangan, yaitu yang langkah-langkahnya juga sudah bisa kalian baca pada slide sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada lagi Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, sekian pembacaan dari Bu Kiki pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung menghubungi Bu Kiki ya. Nah, terima kasih anak-anak, tetap semangat walaupun kita masih tetap sama, yaitu pembelajaran secara daring atau online. Bu Kiki harap kalian tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya anak-anak. Tetap semangat, jangan pernah mengeluh jika memang kalian masih kesulitan. Bu Kiki benar-benar membuka kesempatan untuk kalian bertanya kepada Bu Kiki ya. Sekian pembacaan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.